Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai bea materai. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Bea materai, dasar pemberlakuannya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Kemudian tujuan dari bea materai yaitu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu untuk memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, kemudian keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif lebih rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai angka dalam dokumen. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Berikutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan bea materai? Bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Dijelaskan di sini, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Kemudian objek pajak dari bea materai yaitu bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Kemudian objek dari bea materai berdasarkan surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian juga fakta notaris beserta gros salinan dan kutipan, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi confirmation atau bukti transaksi pengalihan lainnya. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu dokumen yang berupa kutipan. Nah, itu adalah merupakan objek pajak dari bea materai berdasarkan pasal 3 ayat 2. Nah, kemudian dokumen yang lain yaitu objek pajaknya adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta. Nah, artinya di sini terdapat menyebutkan penerimaan uangnya, lalu juga berisi pengakuan mengenai utang seluruh atau sebagian yang telah dilunasi atau diperhitungkan. Nah, materai digunakan di sini yaitu 10.000 rupiah atau 10.000 ya. Nah, berdasarkan pasal 3 ayat 2 huruf G Undang-Undang Bea Materai, di mana di sini untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 batas minimalnya itu adalah 250.000 rupiah. Nah, tetapi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 maka yang dikenakan bea materai itu jika nilainya itu berjumlah lebih dari 5 juta. Non-objek bea materai tidak dikenakan atas dokumen berupa yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang atau dan barang, segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, uang pensiun, uang tunjangan, dan lainnya. Kemudian juga tanda bukti penerimaan uang negara dan dari kas negara, kas pemerintah, dan lain-lain. Ada juga biaya materai non-objek yang tidak dikenakan atas dokumen berupa yang pertama yaitu kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga
lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Nah, berikutnya tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu juga dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan dari moneter. Oke, berikutnya yaitu mengenai tarif bea materai. Dokumen sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 dikenai bea materai dengan tarif tetap sebesar 10 juta rupiah berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Bea Materai tahun 2020. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR pada pasal 6. Nah, berlakunya tarif Rp10.000 atau tarif Rp10.000 di dalam materai yaitu sejak tanggal 1 Januari 2021. Nah, berikutnya pihak pemungut. Jadi berdasarkan pasal 10 dan 11, maka di sini dikatakan bahwa pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 3 ayat 2 itu dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Nah, berikutnya kewajiban pemungut bea materai yang pertama memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Kemudian menyetorkan bea materai ke kas negara. Nah, selanjutnya melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kas DJP. Nah, di sini terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut dan tata cara dari pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea materai yang diatur di dalam peraturan menteri. Di dalam Undang-Undang Bea Materai ini dikenal dengan pemungutan bea materai yang terutang atau atas dokumen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Kemudian kewajiban pemungut bea materai yaitu bisa dilakukan oleh memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Kemudian menyetorkan bea materai ke kas negara dan juga melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Siapa pihak terutang atas bea materai? Siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya materai tersebut? Jadi di sini dokumen yang dibuat sepihak, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Nah, kemudian juga kalau dokumen yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, maka bea materai terutang itu oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Nah, di sini terdapat pengecualian. Jika dokumen itu berupa surat berharga seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, di mana di situ bea materai terutang itu oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Kemudian kapan sih biaya terutang untuk bea materai? Yang pertama yaitu bea materai itu terutang pada saat dokumen DBBH tanda tangan. Nah, untuk legalisir. Jadi pada saat dokumen ditandatangani itu terutang biaya materai pertama. Nah, kemudian juga pada akta notaris beserta gros salinan dan kutipannya, akta PPT beserta salinan dan kutipannya. Lalu juga saat terutang itu pada saat dokumen itu selesai dibuat, yaitu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama perusahaan. Nah, lalu juga saat terutang ketika dokumen itu diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat.
kemudian surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian dokumen lelang, surat yang menyatakan jumlah uang. Lalu juga pada saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Nah, lalu juga dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Berikutnya yaitu mengenai pembayaran biaya materai atau bagaimana sih melunasi biaya materai. Kalau selama ini yang kita ketahui adalah materai tempel ya. Nah, tetapi sebenarnya selain itu ada ya, yaitu materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan juga surat setoran pajak. Nah, jadi ada beberapa alternatif atau ada beberapa macam jenis dari pembayaran biaya materai. Nah, yang terbaru yaitu materai elektronik ya. Kemudian juga yang lainnya adalah surat setoran pajak. Nah, itu merupakan yang baru. Seperti itu ya. Bentuk materai tempel. Nah, ada ciri-cirinya yaitu gambar lambang Garuda Pancasila, kemudian frasa materai tempel, dan juga angka yang menunjukkan nilai nominal. Nah, ini merupakan ciri-ciri khusus dari materai tempel yang resmi diberlakukan oleh pemerintah. Berikutnya materai elektronik, yaitu materai elektronik yang merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur di dalam peraturan menteri. Nah, materai dalam bentuk lain yaitu merupakan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin materai digital, yaitu sistem komputerisasi ya, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ada pemateraian kemudian. Nah, ini dilakukan untuk dokumen yang biaya materainya itu tidak atau kurang dibayar. Nah, kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, di sini pihak yang wajib membayar biaya materai melalui pemateraian kemudian merupakan pihak yang terutang seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 9. Menurut pasal 21 di sini terdapat larangan bagi pejabat ya. Yang pertama yaitu menerima, mempertimbangkan dan menyimpan dokumen seperti yang dimaksud di dalam pasal 3 yang bermaterai tidak ataupun kurang dibayar. Nah, kemudian yang kedua, melekatkan dokumen seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 3 bea materai tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Lalu yang ketiga, membuat salinan tembusan rangkap atau petikan dari dokumen seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 3 yang bea materai tidak atau kurang bayar. Kemudian yang berikutnya yaitu memberikan keterangan atau catatan pada dokumen seperti yang dimaksud di dalam pasal 3 yang bea materainya itu tidak atau kurang dibayar. Nah, itulah beberapa ketentuan larangan bagi pejabat yang berwenang di dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan jabatannya. Ada beberapa sanksi jika bea materai itu tidak disetorkan atau tidak dilunasi. Yang pertama yaitu pemungut bea materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan atau penyetoran, maka nanti akan diterbitkan SKP untuk menagih bea materai yang tidak atau kurang dipungut ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari bea materai yang tidak atau kurang dipungut atau tidak atau kurang disetor. Kemudian sanksi itu akan diberlakukan jika bea materai yang wajib dibayar melalui pemateraian kemudian atas dokumen yang bea materainya itu
tidak atau kurang dibayar sebesar biaya materai yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Materai tahun 2020. Di dalam pasal 22 di sini terdapat fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Nah, biaya materai yang terutang itu dapat diberikan ke fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Yaitu yang pertama untuk dokumen yang menyatakan pengalihan pihak akta tanah atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi ekonomi sosial suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Kemudian jika dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan atau bersifat sosial, jadi tidak bersifat komersial ya. Nah, kemudian juga jika dokumen di dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Lalu juga jika merupakan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian internasional yang telah meningkatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional dan berdasarkan atas adanya timbal balik antar negara. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Biaya Materai, biaya materai yang terutang itu menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Oke, demikian tadi materi mengenai biaya materai. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.